Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu materi dari prinsip-prinsip manajemen, yakni mengenai Planning and Control Technique Modules. Di mana dalam hal ini kita akan belajar mengenai 3 kategori alat dan teknik perencanaan mendasar bagi seorang manajer guna membantu organisasi mereka agar kiranya berjalan secara lebih efisien dan juga efektif. Nah, kira-kira teknik seperti apa nih yang dapat membantu satu perusahaan berkembang secara optimal? Tentu ini akan menjadi suatu topik pembahasan yang menarik untuk kita ulik. Oleh karena itu, kami dari kelompok 17 jurusan Ilmu Komunikasi B di Institut Manajemen WIATA Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Umban Adijaya SPD MM akan membahas materi ini secara lebih sederhana dan juga mudah dimengerti tentunya. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja membahas ke pematerian yang pertama. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja satu perusahaan ataupun organisasi, maka seorang manajer itu harus mampu menilai lingkungannya. Dalam hal ini, terdapat 3 teknik yang kiranya dapat membantu seorang manajer untuk menilai lingkungan. Yang pertama adalah teknik pemindaian lingkungan. Seberapa pentingkah teknik pemindaian lingkungan itu? Teknik pemindaian lingkungan ini merupakan elemen penting dari proses perencanaan strategis. Tujuannya adalah untuk mendeteksi tren yang muncul, penyaringan informasi dalam jumlah besar untuk mengantisipasi dan menafsirkan perubahan lingkungan. Penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan pemindaian lingkungan memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Nah, ada 2 bidang pemindaian lingkungan yang berkembang pesat saat ini. Yang pertama adalah kecerdasan pesaing dan yang kedua adalah pemindaian global. Yang pertama adalah kecerdasan pesaing. Ini merupakan proses di mana satu organisasi ataupun perusahaan mengumpulkan informasi tentang pesaing mereka untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan mendasar seperti siapa mereka, apa yang mereka lakukan, kemudian apa yang mereka lakukan untuk mempengaruhi kita dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada pemindaian global. Ini adalah jenis pemindaian lingkungan lain yang sangat penting karena pasar dunia ini kompleks dan juga dinamis. Para manajer tentunya perlu memperluas cakupan upaya pemindaian mereka untuk mendapatkan informasi penting tentang kekuatan global yang dapat mempengaruhi organisasi mereka. Tentu saja dalam hal ini sangat bergantung pada sejauh mana organisasi itu beraktivitas di dalam ruang lingkup yang global. Untuk perusahaan dengan kepentingan global yang signifikan, pemindaian global bisa sangat berharga. Teknik kedua yang dapat digunakan oleh seorang manajer dalam menilai lingkungan adalah teknik peramalan atau forecasting. Forecasting adalah bagian penting dari perencanaan dan manajer membutuhkan perkiraan yang akan memungkinkan mereka untuk memprediksi peristiwa masa depan secara efektif dan juga tepat waktu. Teknik peramalan ini terbagi dalam 2 kategori, yakni kuantitatif dan kualitatif. Peramalan kuantitatif menerapkan seperangkat aturan matematis ke serangkaian data masa lalu untuk memprediksi hasil. Teknik ini lebih disukai ketika manajer memiliki cukup data keras yang dapat digunakan. Sedangkan perkiraan kualitatif, sebaliknya, menggunakan penilaian dan pendapat individu yang berpengetahuan luas untuk memprediksi hasil. Tujuan dari peramalan adalah untuk memberikan informasi kepada manajer yang akan memfasilitasi pengambilan keputusan sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. Dan teknik penilaian lingkungan yang ketiga adalah benchmarking. Benchmarking adalah suatu cara yang sangat sistematis atau suatu upaya penilaian performa pada layanan, produk, atau proses perusahaan dengan membandingkannya dengan layanan, proses, atau produk dari kompetitor lain yang dinilai lebih baik dari perusahaan tersebut. Misalnya, manajer kompensasi membandingkan tingkat gaji terhadap perusahaan yang bersaing untuk bakat yang sama. Hal ini bertujuan untuk lebih mengenal diri sendiri terkait kekurangan dan kelebihan dari produk ataupun output yang dihasilkan oleh satu organisasi ataupun perusahaan. Baik, kita akan masuk ke materi yang kedua, yakni terkait teknik untuk alokasi sumber daya. Nah, alokasi sumber daya adalah penyerahan sumber daya yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Dalam manajemen proyek,
Alokasi sumber daya atau manajemen sumber daya adalah suatu aktivitas terschedule dan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan waktu proyek yang dibutuhkan. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam alokasi sumber daya ini. Yang pertama ada budgeting atau penganggaran. Penganggaran adalah proses mengalokasikan sumber daya untuk membayar biaya masa depan yang ditentukan. Ada dua pendekatan umum untuk menetapkan anggaran. Yang pertama adalah penganggaran incremental dan penganggaran berbasis nol atau penganggaran alternatif. Nah, penganggaran incremental ini dimulai dengan penganggaran saat ini, yang dari manajer untuk memutuskan apakah sumber daya tambahan diperlukan dan alasan untuk memintanya itu seperti apa gitu. Yang kedua adalah pendekatan alternatif, adalah penganggaran berbasis nol yang membantu penampakan pembelanjaan yang boros gitu, sehingga penganggaran dalam suatu perusahaan ataupun organisasi itu dapat dikontrol dengan baik. Setelah penganggaran, ada juga scheduling ataupun penjadwalan. Ada dua jenis scheduling. Yang pertama adalah Gantt chart. Gantt chart pada dasarnya adalah grafik batang dengan waktu pada sumbu horizontal dan aktivitas yang dijadwalkan pada sumbu vertikal, yang memungkinkan manajer merinci dengan mudah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau proyek dan untuk menilai apakah suatu aktivitas ini lebih cepat dari terlambat ataupun sesuai dengan jadwal. Kemudian yang bentuk yang kedua adalah load chart. Load chart atau bagan beban adalah bagan Gantt yang dimodifikasi. Alih-alih membuat daftar aktivitas di sumbu vertikal, bagan beban mencantumkan seluruh departemen ataupun sumber daya tertentu. Pengaturan ini memungkinkan manajer untuk merencanakan dan mengontrol penggunaan kapasitas. Dengan kata lain, memuat grafik menjadwalkan kapasitas berdasarkan area kerja, sehingga kinerja yang dilakukan dalam satu perusahaan ataupun organisasi bisa lebih efektif karena terjadwal dengan baik. Nah, selanjutnya ada jaringan PERT. Jaringan PERT ini merupakan diagram-diagram linier yang menggambarkan suatu kegiatan untuk menyelesaikan proyek. Dalam jaringan PERT ini, seorang manajer diharuskan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan, kemudian menentukan peristiwa mana yang saling bergantungan, dan juga mengidentifikasi potensi titik masalah. Jaringan PERT ini juga memudahkan untuk membandingkan efek tindakan alternatif terhadap penjadwalan dan juga biaya. Kemudian, untuk memahami bagaimana cara meningkatkan jaringan PERT ini, ada 4 istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada peristiwa. Peristiwa ini merupakan titik akhir yang mewakili penyelesaian kegiatan utama. Kemudian ada kegiatan. Kegiatan ini mewakili waktu dan juga sumber daya yang dibutuhkan untuk maju dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Selanjutnya ada slack time. Slack time ini merupakan jumlah waktu aktivitas individu yang dapat ditunda tanpa harus menunda keseluruhan proyek. Dan yang terakhir ada jalur kritis. Jalur kritis ini merupakan kegiatan atau aktivitas terpanjang di jaringan PERT ini dan juga dapat memakan waktu. Selanjutnya, materi terakhir dari sub 2 ini ada linear programming. Linear programming merupakan program linear yang dapat membantu menyelesaikan suatu masalah alokasi sumber daya, seperti berapa banyak produk yang harus dihasilkan untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, walaupun begitu, program linear ini tidak dapat diterapkan kepada semua masalah alokasi sumber daya, karena memerlukan sumber daya yang dibatasi. Tujuannya yaitu pengoptimalan hasil, bahwa sumber daya dapat digabungkan dengan cara alternatif untuk menghasilkan sejumlah keluaran. Nah, akhirnya kita sampai di subbab materi yang terakhir, yaitu materi tentang Contemporary Planning and Control Technique. Pada materi ini ada 2 teknik perencanaan yang akan dibahas, yaitu ada manajemen proyek dan juga skenario. Oleh karena itu, kita langsung saja ke penjelasan manajemen proyek. Dalam teknik perencanaan yang pertama ada manajemen proyek. Proyek ini merupakan rangkaian kegiatan yang hanya dilakukan satu kali, namun memiliki titik awal dan akhir yang pasti. Tentunya proyek ini bervariasi dalam cakupan maupun ukuran.
Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan manajemen proyek? Seperti yang sudah ditampilkan pada PowerPoint, bahwa manajemen proyek ini merupakan tugas proyek yang harus diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai anggaran, dan juga sesuai dengan spesifikasi. Ada 6 proses manajemen proyek yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan proyek secara jelas dan rinci. Yang kedua, mengidentifikasi seluruh kegiatan proyek dan juga sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, mengurutkan penyelesaian. Yang keempat yaitu menjadwalkan seluruh kegiatan proyek agar terorganisir. Yang kelima yaitu memperkirakan waktu proyek selesai. Dan yang terakhir yaitu membandingkan jadwal kegiatan dan juga tujuan proyek. Nah, apa sih peran manajer proyek? Seperti yang sudah jelaskan tadi, bahwasannya manajer proyek juga bertanggung jawab atas acara selesai. Manajer proyek juga dilatih keterampilan teknis dan interpersonal agar proyek dapat berjalan secara efektif. Nah, yang terakhir ada skenario planning. Skenario merupakan pandangan yang konsisten terhadap perkembangan masa depan, sedangkan skenario planning dapat digambarkan sebagai perencanaan kontingensi. Kontingensi ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat terjadi, namun belum tentu akan benar-benar terjadi. Sebenarnya, skenario planning ini tidak dapat banyak berguna karena tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana detail skenario ini. Meskipun para manajer kesulitan untuk mengantisipasi juga menangani peristiwa acak ini, namun mereka rentan mengambil konsekuensinya. Sehingga salah satu saran yang diidentifikasi oleh pakar resiko yaitu mereka menyarankan untuk memiliki sistem peringatan dini sehingga para manajer dapat memberitahu sebelumnya dan dapat mengambil tindakan. Teman-teman, akhirnya kita selesai membahas 3 submateri mata kuliah prinsip-prinsip manajemen kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya Nur Apni Apriani dan rekan saya Astri Agustriani sebagai perwakilan kelompok 21 mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. Bye-bye.